penjelasan satu atau dua. Gitu ya. Jadi dia salah satu filsuf yang unik. Buku keduanya itu membantah buku pertamanya. Jadi makanya tidak sejalan buku kedua dengan pertama ini. Oke. Minggu ini atau hari ini kita akan diskusikan buku yang pertama terlebih dahulu. Kampus Logiko Filosofikus ya. Buku ini sangat tipis, hanya ada 67 halaman. Sebagai buku dia benar-benar hanya memenuhi standar buku UNESCO. Dalam pengertian UNESCO, buku itu sekurang-kurangnya 68 halaman. Dia bahkan kurang 67 halaman. Jadi bukunya tipis sekali. Tapi meskipun tipis dia menjadi buku terpenting dalam aliran positivismologis. Meskipun Wittgenstein mengatakan pikiran-pikiran saya salah dalam buku keduanya itu, sebenarnya tidak ada orang yang meninggalkan buku pertama. Buku pertama yang tetap berjumpa sampai sekarang. Oke, saya mulai dari poin ke-7. Di poin ke-7 itu, poinnya karena buku Tractatus itu tidak dikarang dengan paragraf. Buku Tractatus itu kalau Anda baca itu kan cuma kumpulan kalimat dengan nomor 1, nomor 2, 1 berangkat, 1 titik 2 terus gitu sampai ke 7. Saya baca langsung deh. Saya pernah membaca kalimat itu di Facebook. Jadi ada orang mengutip, menurut Wittgenstein, untuk hal-hal yang tidak dapat dijelaskan orang sebaiknya diam. Lalu kata pengutip Facebook itu bilang, pikiran Wittgenstein ini mirip dengan pepatah peribahasa Nusantara, tong kosong mencari bunyinya. Jadi kalau kamu tidak tahu apa-apa jangan ngomong. Itu mirip dengan pepatah tadi. Nah ini bukti bahwa dunia ini memang dihuni oleh riuhnya suara yang tidak semuanya mengerti konteks kalimat yang dimaksud. Hati-hati kalau kamu membaca quote itu kan menggunting. Ada buku tebal dibaca seseorang, ada kalimat indah diambil, quote Wittgenstein, quote Aristoteles, quote apa? Tidak ada filosof mengarang quote. Tidak ada satupun filosof memproduksi quote, tidak ada. Quote itu kan menasihati. Sedangkan filosof tidak ada yang menasihati. Setiap filosof lahir dalam rangka membantah filosof sebelumnya. Setiap pikiran filosofis pasti mengkritik filsafat di zamannya tersebut. Tidak ada filosof pengarang quote, tidak ada filosof menasihati kita, tidak ada. Jangan kegiatan gitu. Jadi kalimat tesis ke-7-nya itu juga merupakan kritik, bukan nasihat. Filsafat tidak menasihati. Makanya filsafat tidak mengajarkan membuat roti. Maksudnya itu, nasihat. Dia tidak mengajarkan cara apa. Filsafat itu kritik. Ya. Oke, supaya nanti Anda mengerti poin 7 itu, kita mulai dari poin pertama. Sebaiknya Anda tulis dengan kertas. Jangan ketik. Karena kalau ketik itu huruf kamu jadi huruf wood, huruf Arya. Kalau tulisan itu dalam kamu. Palamu, matamu semuanya merekam kejadian. Otentik itu kata-kata itu otentik. Tesis pertama, salin saja. Dunia adalah segalanya yang demikian halus. Tesis pertama, nomor 1 Arab. Dunia adalah segalanya yang demikian halus. Bukan satu Romawi, satu Arab. Yang demikian. 1, nomornya nomor biasa ya. Nomor Arab itu. Itu nomor Arab atau nomor Arab? Ya? Ini nomor Arab. Kalau ini yang begini, ini nomor apa? Oh, ini India. Tapi di Arab di sini. Oh, di Ambon. Tapi tidak Ambon yang disalin. Orang Arab belum punya angka.
Kalau orang Madinah mempertahankan tradisi Islam itu. Orang India kan berdagang sampai mana? Dia sudah punya nomor, belum punya nomor. Oke. Nomor satunya satu Arab. Jangan pilihan. Nomor satu, dunia adalah segalanya yang demikian hal. Dan jangan tulis lagi. Anda sering mendengar kata dunia, misalnya dunia bis, dunia kuliner, dunia cinta, dunia sastra. Dalam bahasa Inggris juga digunakan the word of thing, the word of God, the word of the word of passion, the word of literary, the word of linguistic. Kenapa ada kata dunia? Dunia bukan planet. Jadi dunia itu digunakan oleh kita dalam istilah the world atau dunia dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan yang demikian hanya dan begitu segalanya terjadi di dalam. Maka kalimatnya dunia adalah tentang segalanya yang demikian hanya. Tidak mungkin ada kata dunia kamu gunakan jika tidak segalanya ada dalam dunia tersebut. Jika kamu dunia fashion, maka semua fashion ada di dalamnya. Dan demikian halnya fashion. Kalau saya bilang dunia sastra, berarti di situ ada semua usaha sastra. Puisinya, ada cerpennya, ada drama, kritiknya, sejarah, teorinya, semuanya ada. Lengkap. Jadi demikian dan segalanya. Nah, berangkat dari tesis yang ini, yang pertama tadi, Wittgenstein menerangkan bahwa dunia memang bukan, kalau kita menyebut dunia, memang bukan tentang totality of it, bukan tentang segala yang sifatnya bendawi, tetapi mesti tentang totality of it, tentang segala yang sifatnya faktawi. Jangan pernah menyebut dunia karena ada bendanya, tapi dunia itu karena faktanya. Dunia kuliner itu apakah tentang sate benda sebagai benda atau sate sebagai fakta kebudayaan? Fakta. Fakta. Jadi bukan benda, tapi fakta kebudayaan kuliner. Puisi tentu kita bisa bayangkan fakta perpuisian, kan? Puisi sebagai sebuah karya salah seorang. Aku ini kita lakukan, tapi meliputi hari dan semua tentang penyair yang lain dan karya yang lain. Makanya istilahnya the world is not totally of things, but totally of facts. Dalam versi Inggrisnya seperti itu. Kenapa fakta ini harus dijelaskan dari papan tulis? Fakta itu merupakan rujukan dari sebuah kalimat yang kita gunakan. Kita menggunakan bahasa karena merujuk pada fakta. Dalam istilahnya bukan bahasa yang digunakannya adalah proposisi, bukan preposisi. Apa bedanya? Kalau preposisi itu kata depan, di ke namanya preposisi, di sebagai kata depan, preposisi. Kalau proposisi adalah dari tadi yang kamu dengarkan dari saya itu semuanya kumpulan dari proposisi. Pernyataan itu adalah proposisi. Pak Arif adalah dosen Tirta, namanya proposisi. Pernyataan disebut proposisi karena mengandung kebenaran, mengandung makna. Yang kedua, tesis keduanya, kenapa disebut tesis? Karena kumpulan proposisi yang punya kekuatan. Tesis. Tesis keduanya, apa yang demikian halnya? Anda tanya, apa yang demikian halnya? Tadi kan di poin 1 terangkan, dunia adalah segalanya yang demikian. Yang keduanya, apa yang demikian halnya? Itu adalah keberadaan dari fakta-fakta atomik. Saya sudah menuliskan fakta atomik. Itu adalah agak aneh kalimatnya, tapi saya pertahankan gaya aslinya. Apa yang demikian halnya? Itu adalah keberadaan dari fakta-fakta atomik. Kalau dalam bahasa Jerman kan
see itu sama dengan it dalam bahasa Inggris. Jadi kita terjemahkan harfiah saja. Itu adalah keberadaan dari fakta-fakta atomik. Kenapa istilahnya atomik? Atomik itu berarti dari kata atom. Atom berasal dari bahasa Yunani. Orang-orang dulu Yunani itu sebelum Socrates, ada seorang ilmuwan namanya Sophocles bilang bahwa setiap material di dunia ini disusun oleh materi terkecil yang disebut atom. Jadi apapun benda itu pasti unsur terkecilnya adalah atom. Emas disusun oleh atom emas, perak disusun oleh atom perak. Apalagi udara disusun oleh atom udara. Jadi ada unsur yang terkecil yang menyusun segala macam hal, dan unsur terkecilnya namanya atom. Nah, fakta-fakta atomik itu yang menyusun keberadaan fakta-fakta. Ya. Nah, sesuatu disebut demikian halnya itu karena mengandung fakta-fakta atomik tadi. Karenanya setiap proposisi atau setiap kalimat dapat dipreteli ke dalam fakta-fakta atomik dari kalimat-kalimat itu. Sebagai contoh, saya membuat kalimat ini. Pak Arif punya 18 ekor kucing. Itu lihat di situ ada berapa fakta atomik kalau ini. Pertama ada Pak. Pak Arif punya 18 ekor kucing. Pak itu menandakan kalian kan tidak menyadari. Kalau orang penutur bahasa asing tidak belajar bahasa Indonesia, Pak, oh berarti laki-laki, bapak-bapak, dan menikah. Perlu nggak sih kalau di Indonesia Pak itu udah menikah? Nggak harus ya, pokoknya udah dewasa. Setingkat dengan mereka yang sudah menikah. Iya. Pak, Pak itu jadi fakta atomik ini tentang seseorang dengan situasi sosial yang sudah tua, kan boy lagi, kan bocah lagi, dan laki-laki. Pak Arif, oh ini nanti nama orang Arif, itu sudah dua fakta atomik. Ya. Mempunyai satu lagi, 3, 18 ekor kucing. Oh kita banyak sekali. Membuat kalimat Pak Arif mempunyai 18 ekor kucing. Kalau saya buat pernyataan begini, Z is with son, tertib? Enggak. Nanti akan terjawab kenapa tidak. Sebenarnya itu kalimat itu artinya sama. Saya punya 18 ekor kucing, tapi dalam bahasa Inggris saya tulis dengan 3 kata. Z, J, Arif satu kata. Z, this week satu kata. 18 itu masih strip satu kata. Sa, pakai S, tapi tidak dibaca S-nya. Ditulisnya aja pakai S. Z, this week sa, cuma 3 kata. Makanya sama. Saya memiliki 18 ekor kucing. Sama. Tapi intinya ternyata dunia ini yang demikian halnya itu sebenarnya dapat kita urai di dalam fakta-fakta atomik yang sangat. Ya. Oke. Itu nanti akan makin jelas. Lanjut loncat ke yang ketiga dulu. Tes ketiga. Gambaran logis dari fakta-fakta itu. Gambaran logis dari fakta-fakta itu adalah pikiran. Gambaran logis dari fakta-fakta itu adalah pikiran. Jadi tidak ada logika bagi fakta atomik tadi selain pikiran kita yang membangun logika. Pada mulanya ada faktanya. Fakta itu menjadi proposisi. Tapi ketika kamu mendengar atau membacanya, kamulah yang membangun logikanya berdasarkan pikiran kamu sendiri. Jadi gambaran logis dari fakta-fakta itu adalah pikiran-pikiran kita sendiri. Makanya ada istilah
musibahnya bisa sama, tetapi cara menanggapinya berbeda. Musibah itu bukan tentang musibah, tetapi tentang cara kita menghadapi musibah. Kalau jadi ada teman saya namanya Ahmad Santosa di Surabaya, rumahnya terbakar, lalu pasang wajah tersenyum di Facebook. Loh, saya bilang, dia foto saat warga di belakang sedang bukan mengira sama rumah gede, ada ya ada terlambat pokoknya. Aduh, warga begitu banyaknya kemudian mobil pemadam kebakaran, dan dia juga ada di situ. Dan dia berfoto dengan pose tersenyum. Saya bilang, guru ini hebat terbaik. Itu guru saya, salah satu guru saya. Jadi apapun musibah yang dihadapi, dia tersenyum. Jadi saya bilang, ini saya kehilangan kunci motornya panik. Jadi sebenarnya musibah sekecil apapun di tangan orang yang menghadapi dia sedikit berat, lebih berat dari kebakaran rumah. Misalkan Mas Budi Santosa, rumahnya kebakaran itu. Pokoknya sisa rumah itu cuma seperempat lagi. Rumahnya begitu, 3 ruangan itu lagi. Cuma 3 separuh kecil ya. Lalu dibangun bersama-sama oleh warga. Jadi barang-barang seadanya. Terus sementara dia tinggal. Tapi tersenyumnya itu, menurut saya tidak pernah guru terbaik saya. Saya berguru kepada dia. Itu salah satu guru saya. Nah, adalah pikiran. Jadi pikiran itulah yang merepresentasikan dunia. Dunia ini tidak terrepresentasi melalui proposisinya, tetapi bagaimana cara pikiran merepresentasi bahasa dalam proposisi. Tadi contoh, ketika saya bilang saya punya 18 ekor kucing, apakah sekelas ini membayangkan 18 ekor kucing yang sama? Beda-beda pasti. Yang kan 18 saya bilang saya punya kucing yang lucu, 1 ekor kucing yang lucu, pasti sekelas juga beda-beda membayangkan kucingnya. Definisi lucu pada setiap orang beda-beda. Oke, ada yang bertanya kucing kampung Pak, ada yang bertanya kucing Persia Pak, ada kucing apa Pak? Wah, jadi itu menandakan bahwa persepsi setiap orang tentang kata yang sama berbeda. Sama dengan persepsi tentang musibah gitu. Ada orang tabrakan, alhamdulillah. Iya, saya pernah menjenguk orang yang setiap musibah pasti alhamdulillah dalam suatu saat dia tabrakan. Saya tengok saya kasih, itu bapak kenapa? Alhamdulillah hari saya tabrakan. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ini menghilangkan dosa saya. Jadi positif banget. Yang kena musibah pun alhamdulillah saya sakit. Saya bisa istirahat. Saya tidak kemana-mana lagi, mobil saya hancur. Mudah-mudahan saya meninggal dalam keadaan saya ikhlas. Dan dia meninggal dalam mobil. Setelah saya COVID besoknya meninggal. Jadi orang paling orang Jepang itu orang yang umroh bersama saya. Saya pernah umroh dan berkenalan di perjalanan dengan orang Jepang yang meninggal. Jadi alhamdulillah bukan gila kan orang sudah sampai gitu. Itu kan bagaimana cara dunia muncul kepada kita. Sebenarnya tergantung pikiran kita. Itu pun juga akan besar. Jam berapa kamu biasa tidur? Kalau saya jam 8:30 rata-rata. Jadi jam 9 udah tahu, pasti udah terlelap. Belum kan? Oke, saya kira gini. Menurut saya orang-orang yang sulit tidur itu sebenarnya bukan faktor hormon, faktor apa? Tubuh bukan, tapi karena dia tidak bisa mengendalikan pikiran. Orang susah tidur, pikirannya menguasai dia. Harusnya kita menguasai pikiran.
Saya tidak pernah tidur siang, tapi kalau malam saya tidur siang saya tidak pernah. Keluarga saya tidak pernah tidur siang. Aura tidur siang negatif. Kalau saya lihat orang tidur siang, saya sebel. Kayak ada kerjaan. Anak saya sekalipun ketiduran, kamu apa tidur siang? Auranya itu rumah itu rusak dulu. Saya di rumah, anak saya tiduran. Auranya terbawa jelek semua. Terpengaruh saya juga kalau udah pernah tidur siang. Tapi kalau malam saya orang belum tidur, ya saya marah-marah juga. Orang yang tidur siang itu sama perut auranya adalah orang yang malam-malam belum tidur. Sama perut. Karena itu menandakan orang dikuasai pikirannya, harusnya dia yang menguasai pikiran. Bagaimana cara menguasai pikiran? Ya gampang ya, kita zikir. Zikir itu mematahkan pikiran. Dia kamu bilang, kenapa sih pacarku itu sembarangan? Kamu baru belum lengkap pikiran kamu jadi komposisi. Pikiran kita kan kumpulan komposisi. Belum lengkap komposisi terbangun, kamu sudah sembarangan. Masuk. Jadi patah di atas. Sehingga kamu yang menguasai pikiran. Kalau kamu tidur gelisah, berarti kamu pikirannya utuh. Terus ya, pikirannya seperti itu sih cerita kebiasaan. Ya, kalau menyebarkan pikiran kamu sudah satu novel ya. Setiap malam. Harusnya kan untuk tidur menghadap ke kanan. Kalau saya baca bismillah 21 kali tidak. Bismillah 21 kali. Itu udah nggak ada kesempatan kata-kata yang masuk. Bismillah. Oh, ngomong apa kita? Mungkin saya nggak ada. Udah. Hilang semuanya. Tembakin semua, robot semua. Pikirannya. Kan pikiran karena kita jadi dunia ini terrepresentasi melalui pikiran. Kenapa istilahnya representasi bukan presentasi? Kalau presentasi itu langsung. Kalau presentasi itu langsung saya membawa kucing saya di sini. Ini kucing saya namanya Elu, dulu kurus sekali. Saya beri makan di sekarang paling boy. Nah, saya buka saya foto kali ini ekornya sudah begini, kakinya begini. Itu namanya presentasi. Nah, presentasi itu tidak ada jembatan apa, langsung hadir. Tapi sesuatu sebenarnya presentasi jika dia menjembatani oleh perangan tertentu. Misalnya bahasa saya punya kucing dulu dan lain-lain. Saya merepresentasikan. Fotografi itu representasi. Jika si Ayu saya foto dari atas, kelihatan dia pendek. Saya bawa presentasi ini, dunia si Ayu pendek. Jika saya foto dari bawah, kakiku, telinganya tinggi. Oh tinggi banget pak. Ya karena saya foto dari bawah. Namanya representasi. Coba kamu foto di tangga lantai rumah sudah ini, fotografernya di bawah. Kamu tinggi-tinggi semua. Coba kalau kami balik kamu di bawah fotografernya, kamu pendek-pendek. Nah orangnya sama, tapi terrepresentasi di kamu dari bawah. Itu representasi itu cara atau sudut pandang. Nah bahasa itu merepresentasikan karena kita mengolah di dalam pikiran. Sampai ke yang keempat, pemikiran adalah proposisi yang bermakna. Sesuatu disebut pemikiran jika proposisi itu punya makna. Makanya tadi saya bilang Z, this way, tidak terpikirkan oleh kamu karena tidak bermakna. Z itu kan I have, saya berdiri. Tapi ditulisnya satu kata, Z. Pemikiran adalah proposisi yang bermakna.
Ya, oleh tesis keempat pemikiran adalah proposisi yang keempat. Setiap proposisi dia menempati kemungkinan menjadi pikiran karena dia punya makna. Kalau dia tidak punya makna, ya lepas dari alam pemikiran. Di dalam poin 4 ini